Video itu membuktikan bahwa Gus Fuad Pleret ini melakukan kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh Nahdiyin, seluruh penonton, para subscriber semuanya tanpa terkecuali dan dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video di mana video ini menampilkan, memperlihatkan Gus Fuad dan para jamaahnya. Video ini sebagai bukti bahwa Gus Fuad Pleret itu telah melakukan kesyirikan yang dilarang dalam agama Islam. Itu kata mereka, kata orang Wahabi yang saya ambil di channelnya salah seorang YouTuber Wahabi yang bernama, akunnya itu Cahaya Hidayah. Baik, langsung saja kita bongkar. Benarkah Gus Fuad Pleret itu telah melakukan kesyirikan yang dilarang oleh syariat? Berarti beliau sudah keluar dari agama Islam. Baik, mari kita lihat dulu videonya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan dan melihat sendiri ya video tersebut. Jadi mereka itu meminta kepada orang yang sudah meninggal, yaitu orang tersebut dipanggil seorang syekh. Jadi teman-teman semuanya, orang-orang Syiah juga dia itu meminta kepada orang yang sudah meninggal. Sebagaimana mereka itu kalau di kuburan Husain ya, yaitu putra sahabat Ali, mereka itu memanggil ya Husain, tolonglah, tolonglah, seperti itu ya. Jadi ini adalah perbuatan yang syirik dan tidak dibenarkan dalam agama Islam. Teruntuk yang terhormat Pak Cahaya Hidayah. Begini Pak, kalau Anda ingin memvonis seseorang, misalnya memvonis hukum itu, ya Anda harus belajar dulu lah Pak. Jangan hanya mengandalkan videonya seseorang Ustadz Salafi Wahabi yang Anda jadikan standar hukum memvonis seseorang. Anda harus belajar dari hadis-hadis dan Al-Quran sendiri dulu Pak. Tapi itu mudah modal dan butuh waktu yang lama ya. Kecuali ingin instan ya ada hasilnya seperti Anda ini Pak. Lalu apakah ketika nidak terhadap seseorang, minta tolong atau memanggil seseorang terhadap orang yang telah meninggal dunia, ini benar-benar tidak sesuai dengan ajaran Islam Pak Cahaya Hidayah ya? Apa benar-benar tidak sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana yang Anda tuduhkan terhadap videonya Gus Fuad Pleret itu? Pak Cahaya Hidayah, semoga Cahaya Hidayah benar-benar menerangi hati Anda, agar Anda tidak taklid buta terhadap ustadz-ustadz Anda itu, ustadz-ustadz Salafi Wahabi itu, yang katanya berdasarkan atau kembali terhadap Al-Quran dan hadis, ujung-ujungnya Anda kembali ke Firanda. Baik, saya akan membahasnya, menjelaskan untuk Anda Pak, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga berdasarkan asar. Asar ini yang disohehkan oleh murid Ibnu Taimiyah sendiri, yaitu Ibnu Katsir. Yang pertama saya akan menampilkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disohihkan oleh Albani. Albani itu Anda tahu kan siapa Albani? Ini hadis ketika Rasulullah menjelaskan bahwa manusia nanti di padang mahsyar akan minta tolong atau istighosah terhadap para nabi, dan terakhir umat ini istighosah atau meminta tolong terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kalau misalnya sekarang orang Wahabi membantah, itu kan di akhirat nanti. Pak, ya, karena ada dulu itu yang membantah, katanya itu khusus di akhirat nanti. Kalau di dunia tidak boleh minta tolong sama selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di akhirat boleh. Loh, kalau syirik di dunia, apakah boleh syirik di akhirat? Silahkan datangkan dalilnya. Kalau syirik dilakukan di dunia ini dianggap syirik, perbuatan di dunia dianggap syirik. Kalau dikerjakan di dunia ini dianggap syirik, kemudian kalau dikerjakan di akhirat ini menjadi lolos dari kategori syirik. Silahkan, mana dalilnya?
Artinya syirik kalau dikerjakan di dunia dan tidak syirik kalau dikerjakan di akhirat. Mana dalilnya yang menunjukkan seperti itu? Nah, di hadis yang disahihkan oleh ulama Wahabi sendiri, Imam Albani ini, Rasulullah mengatakan, saya potong saja langsung, wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa' wala fakhra. Rasulullah nantilah yang akan pertama kali memberikan syafaat. Artinya syafaat itu menolong. Dan kalau orang yang bisa menolong itu berhak untuk dimintai pertolongan, ya. Orang yang memberikan pertolongan yang berhak untuk dimintai pertolongan, Pak. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah memang asy-syafi' yang memberikan syafaat, yang menolong terhadap umatnya, Pak. Ini juga hadis diriwayatkan Imam Bukhari bahwa ketika matahari sudah mendekat di hari kiamat itu, hingga keringat kita itu sampai ke separuh telinga kita ini, maka orang-orang umat pada saat itu istighosah. Istighosah itu artinya minta tolong ke Nabi Adam, kemudian ke Nabi Musa, lalu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di akhirat umat minta tolong terhadap para nabi. Yang bisa memberikan pertolongan nanti itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang bisa memberikan pertolongan, apa kita tidak boleh minta tolong, Pak? Ingat lagi ya, perbuatan yang dilakukan di dunia ini dan dihukumi syirik, maka tidak ada dasarnya kalau dikerjakan di akhirat menjadi tidak syirik. Tidak ada, Pak. Nah, sekarang ini sebuah asar, Pak. Asar dari sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang ditakhrij oleh Imam Al-Baihaqi. Di zaman Sayyidina Umar, asaban nasu qahtun, tertimpa peceklik di zamannya Sayyidina Umar. Kemudian faja'a rajulun ila qabrin Nabi, ada seorang laki-laki yang mendatangi kuburan Rasulullah, kuburan Nabi. Apa yang dilakukan rajulun itu, Pak? Yang dilakukan laki-laki itu, faqala ya Rasulullah istasqi li ummatik fa innahum qad khalaku. Wahai Rasulullah, ini nida memanggil Rasulullah di depan kuburannya. Wahai Rasulullah, istasqi li ummatik, mohonkan hujan agar diberi hujan umatmu ini. Kalau tidak umatmu ini akan celaka, Rasulullah. Terus apa seorang laki-laki di zaman sahabat itu mau dihukumi sebagai seorang yang musyrik, syirik, Pak, karena tidak memanggil minta tolong terhadap kuburannya Rasulullah. Selanjutnya laki-laki itu bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berpesan terhadap laki-laki tersebut, sampaikan salam terhadap Sayyidina Umar, kabarkan bahwa mereka akan diberi hujan. Wa kullahu alaikal kais al-kais, sampaikan kepada Sayyidina Umar itu agar Sayyidina Umar itu betul-betul memperhatikan mengurus umat ini dengan sungguh-sungguh. Alaikal kais bil kais al-kais. Kemudian laki-laki tersebut mendatangi Sayyidina Umar dan mengabarkan berita yang dialaminya ini. Sayyidina Umar menangis, kemudian beliau itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku akan betul-betul mengurus, memperhatikan umatku ini, masyarakatku ini, kecuali aku tidak berdaya, tidak mampu. Dan hadis ini dianggap sahih oleh Al-Baihaqi sendiri. Asar ini dianggap sahih oleh Al-Baihaqi sendiri. Ini lihat, isnadu hadzal asari sahihun, sanad dari asar ini adalah sahih. Wa dzakarahul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani fil Fathi, dalam kitab Fathul Bari itu mengatakan beliau juga sama dengan ini, wa qala sanaduhu sahihun, sanadnya adalah sahih. Sanad asar ini adalah sahih. Sekarang penjelasan Ibnu Katsir, Pak. Penjelasan Ibnu Katsir, kita tahu Ibnu Katsir itu adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, wa qala al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi, sama redaksinya dengan yang di depan, Pak. Ketika zaman Sayyidina Umar itu tertimpa penceklik, kemudian ada seorang laki-laki yang mendatangi kuburan Rasulullah dan berkata di depan kuburan Rasulullah itu, ya Rasulullah istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Sama seperti itu, Pak. Yang akan saya pertegas di sini adalah komentar Ibnu Katsir tentang asar ini, Pak Cahaya Hidayah. Wa hadza isnadun sahihun, asar ini isnadnya adalah sahih, ya. Sahih, Pak, bukan dhaif. Itu kata Ibnu Katsir. Nah,
Dari riwayat ini, ketika seorang laki-laki meminta, bahkan memanggil ya Rasulullah di depan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Pak, ini menandakan bahwa yang dilakukan Gus Fuad Pleret itu bukan syirik sebagaimana tuduhan Anda, Pak Cahaya Hidayah. Jadi jangan sembarangan Anda menuduh syirik, perbuatan ini syirik. Jangan sembarangan, Pak. Anda itu masih gimana ya? Masih taklid buta dan hanya berdasarkan video dari Ustadz Wahabi, Anda sudah berani memvonis, menuduh, mengatakan pekerjaan seseorang itu sudah keluar dari agama Islam alias syirik. Pak.